Anak-anakku kelas 8, apa kabar? Tetap semangat ya. Baik, kalau kemarin kita sudah bicara terkait dengan persamaan garis, menggambar garis lurus, kemudian menentukan gradien garis atau kemiringan garis. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Ya. Untuk persamaan garis lurus nanti ada beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui garis tersebut melalui titik tertentu dan memiliki gradien tertentu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita akan menentukan persamaan garis jika diketahui titik tersebut melalui dua buah titik sembaran. Yang ketiga, bagaimana kita akan menentukan persamaan garis jika garis tersebut melalui titik tertentu dan sejajar dengan garis lain. Sedangkan yang keempat adalah bagaimana kita akan menentukan persamaan garis jika diketahui garis tersebut melalui titik tertentu dan tegak lurus dengan garis lain. Baik, kita akan mulai dari yang pertama adalah kita akan menentukan persamaan garis melalui sebuah titik kita sebut dengan X1, Y1 dan gradien tertentu. Gradiennya kita namakan M, gitu ya. Ya, yang pertama, kalian masih ingat tentang bentuk umum dari persamaan garis ya? Yang bentuk eksplisit itu adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana M itu adalah koefisien dari X yang merupakan gradien, C itu adalah konstanta. Kemudian kalau titik yang diketahui X1, Y1 ini kita substitusikan ke persamaan tersebut, artinya X-nya kita ganti dengan X1, Y-nya kita ganti dengan Y1. Maka akan diperoleh Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Kemudian dengan menggunakan aljabar biasa, kita dapatkan C sama dengan Y1 dikurangi MX1. Untuk mempermudah pembicaraan, ini persamaan saya sebut dengan persamaan 1 gitu ya. Kemudian persamaan 1 ini kita substitusikan, kita masukkan kembali ke persamaan semula tadi, Y sama dengan MX plus C. Artinya kita mengganti nilai C-nya. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan MX plus Y1 dikurangi MX1. Jadi Y1 dikurangi MX1 ini adalah nilai C tadi, dari persamaan 1 tadi. Kemudian kalau kita sederhanakan dari variabel yang sejenis diperoleh Y min Y1 sama dengan MX dikurangi MX1. Di bagian kanan ada faktor yang sama yaitu M, bisa kita sederhanakan bentuknya dengan menggunakan distributif perkalian terhadap pengurangan, diperoleh bentuk baru seperti ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Inilah bentuk umum persamaan garis jika diketahui titik tertentu dan gradien M. Begitu ya. Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan garis melalui titik 5,-3 dengan gradien 2. Diingatkan kembali, kalau ada titik 5,-3 itu artinya X1-nya 5 yang biasa kita sebut dengan absis, Y1-nya min 3 yang biasa kita sebut dengan ordinat. Kemudian di dalam soal ada kata-kata gradien 2 itu artinya M sama dengan 2. Kemudian ini kita masukkan ke rumus Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M kali X minus 1. Yang kita ganti adalah X1, Y1, dan M. Variabel X dan Y dibiarkan. Maka diperoleh seperti ini. Y dikurangi negatif 3 sama dengan 2 dikali X kurang 5. Dengan bentuk sederhana, kita dapatkan Y sama dengan 2X min 13. Begitu ya. Itu bentuk akhirnya. Sampai di Y sama dengan 2X min 13 sudah benar. Tapi kalau kalian mau bentuk lain dengan bentuk yang implisit seperti ini juga boleh. Menjadi 2X min Y sama dengan 13. Atau bentuk lain 2X min Y min 13 sama dengan 0 juga bisa. Kenapa saya berikan 3 bentuk yang berbeda ini, meskipun hasilnya sama, untuk mengantisipasi manakala nanti kalian mengerjakan soal-soal bentuknya pilihan ganda. Gitu. Maka hasil kalian itu terakhirnya harus menyesuaikan bentuk-bentuk pilihan yang diberikan. Gitu ya. Baik, selanjutnya, untuk yang kedua adalah persamaan garis melalui dua buah titik, X1, Y1 dan X2, Y2. Ya. Perlu kalian ingat yang kemarin terkait dengan gradien, masih ingat ya?
bagaimana menentukan gradien dari sebuah garis jika diketahui dua buah titiknya. Maka gradiennya adalah komponen Y dibagi komponen X gitu ya. Komponen Y-nya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi komponen X-nya X2 dikurangi X1. Nilai M ini coba kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan yang pertama kita dapat tadi. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang kita ganti adalah nilai M-nya ini. Maka kita dapat bentuk seperti ini. Nah, M-nya kita ganti dari M yang di atas tadi. Kemudian bentuk ini kalau kita kumpulkan variabel yang sama, Y dengan Y, X dengan X gitu ya. Di sana di ruas kanan ada Y2 min Y1, kalau kita bawa ke ruas kiri jadi pembagian, sehingga menjadi seperti ini. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Inilah bentuk umum dari persamaan garis yang melalui dua titik, X1 Y1 dan X2 Y2. Begitu ya. Kemudian kita lihat contohnya agar lebih jelas. Tentukan persamaan garis melalui titik 2, min 4 dan min 5,1. Diingatkan kembali, titik 2, min 4 artinya X1-nya 2, Y1-nya min 4. Titik 5, min 1 artinya X2-nya min 5, Y2-nya 1. Nanti mana yang 1, mana yang 2 boleh dibolak-balik. Ya. Titik-titik tersebut, nilai-nilai tersebut kita masukkan ke rumusan yang tadi kita dapatkan. Yang kita ganti adalah X1, X2, Y1, Y2. Y dan X-nya biarkan tetap. Maka kita dapatkan Y dikurangi negatif 4 dibagi 1 dikurangi negatif 4 sama dengan X dikurangi 2 dibagi min 5 dikurangi 2. Ya, kemudian kita sederhanakan nilai-nilainya. Ingat bentuk aljabar negatif kali negatif. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Kemudian kita kalikan silang. Yang ruas kiri kita kalikan dengan min 7, yang ruas kanan kita kalikan dengan 5, kemudian masing-masing kita kalikan sehingga diperoleh bentukan yang terakhir ini, negatif 7Y dikurangi 28 sama dengan 5X dikurangi 10. Kalau kemudian kita buat bentuk lain, kita kumpulkan semua di ruas kiri, maka hati-hati 5X tadi dari ruas kanan ke ruas kiri berubah tanda, negatif 10 dari ruas kanan ke ruas kiri juga berubah tanda. Kemudian kita sederhanakan yang sejenis, maka diperoleh bentuk seperti ini. Sampai di sini, min 7Y dikurangi 5X min 18 sama dengan 0. Jawaban kalian sudah benar. Ya, tetapi kalau mau diubah, saya mau X-nya di depan. Boleh seperti ini. Jadi, negatif 5X dikurangi 7Y dikurangi 18 sama dengan 0. Begitu. Kemudian, kalau saya nggak suka terlalu banyak negatifnya, maka semua dikalikan dengan negatif 1. Semua ini dikalikan negatif 1, maka yang kiri menjadi positif, yang kanan menjadi tetap 0, karena 0 kalikan berapapun tetap 0 ya. Sehingga kita dapatkan bentuk terakhir adalah 5X plus 7Y plus 18 sama dengan 0. Sampai situ. Ya. Kemudian bagian ketiga, kita lihat, kita akan belajar tentang persamaan garis melalui titik tertentu dan sejajar dengan garis lain. Sebelum belajar persamaan garisnya, kita belajar dulu tentang dua garis yang sejajar dulu. Ya. Perhatikan kalau kita punya dua garis G dan H yang sejajar. Gambarnya seperti itu. Dari gambar kelihatan bahwa garis G dan H itu sejajar ditunjukkan dengan ada anak panah ini yang sama ini. Ya, bisa anak panahnya di ujung atau di tengah gitu ya. Kalau dua garis sejajar, maka kita akan dapatkan bahwa MG sama dengan MH. Dengan kata lain, dua buah garis sejajar, maka gradiennya sama. Ya, itu yang perlu ditekankan. Sebagai contoh, garis G sejajar dengan garis 2X plus 4Y sama dengan 5. Tentukan gradien garis G. Nah, masih ingat kalian tentang menentukan gradien kalau diketahui persamaan garis yang implisit seperti ini, AX plus BY sama dengan C, gradiennya adalah negatif koefisien X dibagi koefisien Y, negatif A dibagi B. Sehingga kalau dari soalnya ada 2X plus 4Y sama dengan 5, itu gradiennya berarti negatif 2 dibagi 4 atau negatif setengah. Ya. Karena garis G sejajar dengan garis 2X plus 4Y sama dengan 5 tadi,
maka gradien garis G sama dengan negatif setengah juga. Gitu ya, jadi gradiennya sama. Ya, kita masuk ke persamaannya. Garis melalui titik X1, Y1 sejajar dengan garis lain, maka persamaannya sama dengan persamaan garis yang di awal, melalui titik dan gradien. Tetapi di sini ada istilah M2 menunjukkan kalau gradien garis ini itu ada hubungan dengan garis lain yang sejajar tadi, ya, di mana M1 sama dengan M2 begitu. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Tentukan persamaan garis melalui titik 3, negatif 3 dan sejajar dengan garis min 6X plus 3Y sama dengan 7. Ya, berarti titiknya sudah diketahui, titiknya 3, min 3, tetapi gradiennya belum tahu. Maka kita cari dulu gradiennya. Negatif 6X plus 3Y sama dengan 7, gradiennya adalah negatif koefisien X dibagi koefisien Y, ketemu 2. Gradien garis ini ketemu 2, maka gradien garis yang ditanyakan juga 2. Kita sebut M2 sama dengan 2, gitu ya. Sehingga soal itu pernyataannya dapat kita ubah menjadi persamaan garis melalui titik 3, min 3 dengan gradien 2. Kita masukkan ke rumusan tadi, kita dapatkan Y dikurangi negatif 3 sama dengan 2 dikali X min 3. Kita sederhanakan biasa. Kemudian kita kumpulkan jadi itu. Ya, 3-nya kita bawa ke kanan jadi negatif. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X min 9. Mudah ya? Baik. Kita teruskan ke bagian terakhir, yang keempat. Bagaimana menentukan persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan garis tersebut tegak lurus dengan garis lain. Nah, sebelum menentukan persamaan garis, baik kalau kita bicara dulu tentang garis yang tegak lurus. Perhatikan garis G dan H itu. Garis G dan H adalah garis yang tegak lurus. Ditunjukkan dengan tanda ini ya. Ada tanda kotak ini itu menunjukkan atau L begitu ya, menunjukkan kalau dua garis ini saling tegak lurus. Maka kalau dua garis saling tegak lurus, hasil kali kedua gradien itu sama dengan negatif 1. Hasil kalinya sama dengan negatif 1. Kalau ditanyakan salah satu gradiennya, misalnya MG, gradien garis G, maka gradien garis G adalah negatif 1 per MH. Dengan kata lain, gradien garis G itu adalah negatif kebalikan dari gradien garis H. Negatif kebalikan. Masih ingat ya, arti kebalikan, lawan itu pasti masih ingat kalian ya. Kita lihat contohnya. Garis G tegak lurus dengan garis 4X plus 2Y sama dengan 5. Tentukan gradien garis G. Ya, tadi masih ingat terkait dengan gradien garis yang dalam bentuk implisit adalah negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Ya. Maka dari 4X plus 2Y sama dengan 5, gradiennya adalah negatif 4 dibagi 2 atau negatif 2. Karena garis G tegak lurus dengan garis 4X plus 2Y sama dengan 5, di mana garis ini ada di gradien negatif 2, maka gradien garis G ditetapkan negatif kebalikan dari gradien garis yang tadi. Berarti min 1 per negatif 2, ketemunya setengah. Begitu, kita lihat persamaannya. Ya. Untuk persamaannya sama dengan yang semula tadi. Menggunakan rumusannya sama, yaitu diketahui titik dan gradien tadi. Hanya sekali lagi gradien sini ada istilah M2 menunjukkan bahwa garis ini punya hubungan dengan garis lain yang tegak lurus tadi ya, di mana M2 sama dengan negatif kebalikan dari M1. Untuk memperjelas bisa dilihat diperhatikan contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis melalui titik 3, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis min 6X plus 3Y sama dengan 7. Ya. Sekali lagi dilihat, diingat untuk menentukan gradiennya. Gradien garis ini adalah negatif koefisien X dibagi koefisien Y, ketemu 2. Karena garis ini gradiennya 2, maka garis yang satunya kita sebut dengan M2, gradiennya adalah negatif setengah, ya, negatif kebalikannya. Maka dari pernyataan soal tadi bisa kita ubah pernyataannya menjadi persamaan garis melalui titik 3, negatif 3 dengan gradien min setengah.
Kembali kita masukkan ke bentukan yang tadi, maka diperoleh bentuk seperti ini. Ya, Y dikurangi negatif 3 sama dengan negatif setengah dikali X min 3. Karena ada setengah begitu, maka ruas kiri, dan kita sederhanakan dulu, karena ada min dikurangi min 3 ya, menjadi bentuk Y plus 3 sama dengan min setengah dikali X min X3. Karena ada bentuk min setengah begitu ya, ada per 2, coba kita kalikan semuanya dengan negatif 2. Ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan negatif 2, sehingga diperoleh negatif 2Y dikurangi 6 sama dengan X dikurangi 3. Karena negatif setengah dikali negatif 2 ketemu 1 ya. Kemudian kita kumpulkan seperti semula, bentukannya, hati-hati bentuk umumnya. Kita bisa dapatkan bentuk negatif X min 2Y min 3 sama dengan 0 sudah benar. Kalau mau diubah bentuk lain jadi seperti ini juga boleh. Karena saya nggak suka dengan negatif semua, begitu jadikan plus, kalikan negatif, jadi ketemu X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Gitu ya. Ya, cukup mudah ya. Baik. Supaya lebih jelas, lebih gamblang, maka kalian perlu menguji kompetensi kalian dulu, pemahaman kalian terkait dengan persamaan garis ini. Maka silahkan kalian kerjakan soal-soal ini. Kalau ada masalah silahkan diskusikan dengan teman-teman kalian. Kalau ada masalah lagi silahkan diskusikan dengan guru kalian. Bisa juga silahkan berkomentar di bawah ini. Begitu ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semangat terus.